Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Saya ucapkan terima kasih bagi kawan-kawan yang tetap stay di channel ini. Dan saya ucapkan selamat datang bagi subscriber baru atau kawan-kawan baru yang telah berlangganan di channel kami. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya. Sebelumnya kita masih membahas tentang Microsoft Excel. Sebelum mendapatkan ide-ide yang lebih menarik lagi tentang Microsoft Excel, mari kita lanjut dulu ke Microsoft PowerPoint. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan share juga ke teman-teman kita semua agar kita sama-sama tahu, sama-sama banyak ilmu. Baik, langsung saja kita buka aplikasi Microsoft PowerPoint-nya. Di sini saya menggunakan Microsoft PowerPoint 2010. Baik, pada video kali ini kita akan mengenal fitur-fitur menu-menu yang ada di Microsoft PowerPoint. Adapun Microsoft PowerPoint ini lebih dikenal dengan aplikasi presentasi, yang memang fungsi dan tujuan dari aplikasi ini adalah untuk mempresentasikan. Jadi aplikasi ini banyak digunakan untuk presentasi di perusahaan, perkantoran, dan lain sebagainya. Dan kalau di multimedia di instansi pendidikannya, ini berguna dalam pembuatan multimedia interaktif atau aplikasi pembelajaran menggunakan Microsoft PowerPoint. Baik, inilah halaman pertama ketika kita membuka aplikasi Microsoft PowerPoint. Baik, halaman di sini adalah slide yang ditampilkan satu frame. Jadi penampilannya nanti slide per slide ya. Dan di sini ada namanya tempat untuk mengetik ya. Dan di sini juga untuk jenis ininya bisa di layout ya. Oke, kita bahas dulu pada menu-menu yang ada di Microsoft PowerPoint. Menu yang pertama itu ada file. Ini sama lah ya dengan Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel. Ada save, save as, open, close, listen, new, print, and save and help, option, exit ya. Ini nggak perlu saya jelaskan, mungkin teman-teman sudah mengetahui. Oke, kemudian masuk yang kedua adalah home. Semua di tombol home, di menu home ini hampir sama pada Microsoft Excel dan Word. Hanya berbedanya pada bagian slides. Di Excel dan Word tidak ada slides. Di sini karena presentasi maka kita membutuhkan slide. Dan di sini juga sama, drawing, paragraf, sama semua ya. Kemudian bagian font ada yang berbeda di sini. Jarak antar huruf ya. Normal, lows, very lows. Gitu ya. Bisa diatur juga. Oke, kemudian insert sama dengan Word dan Excel. Ada table, image, illustration, shape, link. Nah, di sini yang berbedanya ada action ya. Link itu nanti ada dua, hyperlink, action. Ini berguna untuk membuat jalan pintas. Umpamanya kita membuat tombol data diri. Ketika kita klik tombol data diri, maka muncul halaman atau slide data diri itu. Apa beda hyperlink sama action ini? Bedanya adalah kalau action dia ada efek di tombolnya. Ketika diklik dia muncul kayak dipencet gitu. Tapi kalau hyperlink tidak ada. Tapi tujuannya sama, untuk menuju ke slide yang lain dengan cepat. Kemudian untuk teks sama, tapi ada berbeda di sini, ada slide number ya. Ini enggak jarang digunakan juga.
Kemudian simbol yang terakhir media. Di sini kita bisa memasukkan video dan audio. Jadi ketika kita ingin berpresentasikan, ketika ada bagian yang harus audien itu menonton, maka bisa kita masukkan video. Audio juga ada ya. Audio ini bisa dari komputer yang sudah ada, atau kita rekam ya, record audio. Tapi kalau video nggak ada, dia harus dari komputer ya. Kemudian desain. Desain ini adalah berguna untuk memberi gaya pada tampilan slide kita. Coba kita pilih satu dulu ya di sini. Langsung dia berubah. Pada bagian insert, bukan di home, ada new slide. Slide ini menambah slide baru ya. Contoh kita tambah seperti ini. Kembali ke desain. Ini kita ingin seandainya desain slide pertama dengan slide kedua itu berbeda. Caranya, umpamanya slide yang pertama tetap ini, yang kedua kita tukar. Caranya, klik kanan, pilih dulu mana slide gaya yang ingin dipilih. Contoh yang hijau ini, klik kanan, apply to selected slide. Ya, artinya kita ingin menerapkan desain ini pada slide yang kita seleksi. Berarti kita seleksi tadi slide 2, maka itu yang akan berubah seperti ini. Kalau kita pilih apply to all slide, itu berarti kita menerapkan ke semua slide seperti ini. Nah, itu ya. Kali ini page setup, pengaturan margin. Ini orientation, landscape atau portrait. Kemudian ini ada background, pergantian background seperti ini ya. Bisa diganti-ganti juga, bisa di hide juga gitu ya. Oke, ini efeknya dari sini. Oke, itu untuk menu design. Kemudian transition. Transition ini adalah efek yang digunakan untuk proses dari slide 1 ke slide 2. Jadi dari slide 1 ke slide 2 itu cara penampilannya ada efek, ada gaya gitu ya. Pokoknya kita pilih yang push. Nah, nanti seperti ini dia. Kalau kita posisikan slide pertama, maka yang akan di push itu adalah ketika memunculkan slide pertama. Kalau kita slide kedua yang kita klik, kita pilih yang dissolve. Nah, maka efeknya berada untuk slide kedua. Ya. Ini ada tombol preview. Ini untuk melihat langsung ya, seperti ini. Gitu ya. Untuk mencobanya. Kemudian ada efek option. Ada tombolnya dari bawah ke atas, kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah. Kebetulan kita memilih push ya. Kemudian ada timing. Di timing itu kita bisa memasukkan sound atau file sound yang dapat kita masukkan dalam presentasi kita. Oke, itu untuk yang sound ya. Kalau untuk duration, itu durasinya bisa dipercepat, diperlambat. Kemudian ini advanced slide ini, kapan efek itu kita munculkan. Apakah ketika kita klik mouse atau setelah ada jeda gitu, ada waktu yang di sini. Untuk video kali ini kita hanya mengenal sekilas saja ya, semua menu yang ada di atas ini. Ada berapa nih? Ada 9 menu. Oke, itu transition ya. Coba kita play ya. Playnya bisa di sini. Slideshow atau F5 tekan pada keyboard. Oke, seperti ini ya. Ketika kita klik, maka dari berganti. Seperti ini. Kita klik terakhir, maka dia end, sudah habis ya. Klik lagi, dia kembali.
Oke, semuanya sama, di atas ini juga sama, di sini juga. Dan bawah juga ada zoom, di sini ada scroll. Oke, kita masuk ke animation. Animation ini adalah untuk memberi efek animasi pada teks atau shape atau yang lain. Kan ada tuh tagnya itu jatuh gitu ya, umpamanya klik itu ini buat jatuh itu bonce ini, maka nanti previewnya seperti ini, bonce on click with previews. Kita play dulu ya. Apakah sudah ada? Oh, belum ada. Oh, kita harus menulis dulu ya. Asharudin. Coba kita preview. Nah, itu udah baru ya. Seperti itu ya efeknya, animasinya. Banyak yang lain lagi nih. Nah, ya. Ada berbentuk line, exit, emphasis, strange. Oke, di bagian sebelahnya ada advanced animation. Advanced animation ini di sini juga sama. Animasi juga di sini. Kemudian ada animation pane. Ini adalah pengaturan secara detailnya dalam pengaturan animasi ini. Kapan dia mulai, kapan dia berakhir. Di sini ada tanda panah. Nah, di sini ada pengaturan timing, hide advance time, effect option. Kemudian kapan mulainya, apakah start on click atau start with previews atau start after previews. Kalau dia start on click ketika kita klik pada mouse ya. Kalau start with previews ketika kita slideshow dia langsung muncul, atau after previews, maka setelah slideshow-nya di terakhir dia baru muncul. Di timing nanti ada ini dia delay-nya berapa lama, durasinya seperti ini, ada low, very slow, medium, fast, very fast, cepat, lambat gitu ya. Ini tag-nya, ini efek. Bisa juga kita kasih efek suara ketika sudah ada ini ya. Efek suara juga ada di sini, applause ya. Coba kita play. Ini after animation. Oke. Nah, itu ya. Ada efek suara ketika Asharudin ini muncul. Itu ya. Di sini juga bisa juga start. Delay-nya 2 detik ya. Oke, itu untuk animation. Kemudian selanjutnya adalah slideshow. Ini nanti berfungsi untuk pengaturan slideshow pada presentasi kita. Ada custom slideshow, kemudian ada broadcast, from current slide, from beginning, seperti ini. Ini beginning, ini memulai ya. Oke. Ketika kita slideshow seperti ini, kita ingin mengembalikan langsung, tekan escape aja ya. Tombol ESC pada keyboard sebelah kiri atas. Oke, ini ada pengaturannya, recordnya, height-nya, atau apa gitu. Ini nanti terhide nanti ini. Kita slideshow. Nah, kalau kita aktifkan hide slide ini, maka dia ada di sini, tapi ada tanda silang di sini ya. Ketika kita F5 atau slideshow, maka dia tidak muncul langsung yang berikutnya. Oke, itu sekilas untuk bagian menu slideshow. Kemudian ada review. Review sama dengan Microsoft Word. Ada spelling research, ada translate-nya, language, ada komen juga kalau ada pemeriksaan ya. Umpamanya mahasiswa dari dosen, ada komen, compare. Kemudian ada view. View biasanya ada yang sering digunakan itu. Ini ada presentasi view, posisinya ada seperti ini. Ini normal ya. Ini anaknya, ini satu-satu. Slide shorter ini semuanya sekaligus. Oh, kita unaktifkan dulu ya. Ini tadi. Oke. Nih,
Kemudian notepad, nah seperti ini, per lembar ya. Ini slide-nya, ini catatannya. Maksudnya notepad. Ini enggak terlalu ya. Sama dengan show-nya. Kemudian slide master. Nah, ini kalau ketika ingin merubah desain masternya, desain awalnya, sehingga nanti ketika kita ingin membuat slide baru, gaya slide-nya ngikut. Itu gunanya slide master. Desainnya kita bisa edit sendiri di sini ya. Makanya ada insert slide master, layout, menghapus. Ketika kita klik slide master, maka dia muncul satu menu lagi di sini. Ada pengaturan tema, background, text up, rotation, close, view, master. Ini jika kita viewkan normal lagi. Oke, mungkin cukup sekian dulu pengenalan kita pada menu-menu yang ada di Microsoft PowerPoint ini. Untuk lebih lanjutnya, kita mendalami masing-masing menu ini pada video berikutnya saja. Jangan lupa like, subscribe, share, dan aktifkan loncengnya ya. Semoga ada manfaatnya video kali ini. Bagi yang pemula, bagi yang profesional, boleh skip, boleh tonton juga, itu terserah lah ya. Oke, demikian dulu video pembelajaran kita pada hari ini tentang Microsoft PowerPoint part ke-1 ini. Saya ucapkan terima kasih bagi yang telah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.